Apa salawatnya malaikat? Al-istighfar lahu, memohonkan ampun untuk Rasulullah, beristighfar untuk Rasulullah. Berarti banyak dosa dong Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, salawatlah kepada nabi, wa sallimu taslima, dan salamlah dengan sebaik-baik salam. Ayat ini dimulai dengan inna, harfu taukid wa nasbin. Kalau ada orang menceritakan Zaidun qaimun, si Zaid berdiri, dengan inna Zaidan qaimun, sesungguhnya si Zaid berdiri, tekanannya lain, saudara. Yang pakai sesungguhnya itu menggambarkan bahwa kabar setelah sesungguhnya adalah sangat penting, kabar yang besar, kabar yang dahsyat, kabar yang hebat. Allah memulai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalimat itu dengan sesungguhnya, berarti kalimat setelahnya ini adalah penting, besar, dahsyat, dan hebat. Sesungguhnya Allah bersalawat kepada nabi, malaikat Allah bersalawat kepada nabi. Apa salawatnya Allah? Rahmatuhul magrunah bita'zim lahu sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah kepada nabi yaitu rahmat Allah yang khusus untuk nabi. Rahmat Allah yang khusus untuk nabi yaitu Allah mengagungkan Rasulullah. Saudara, rahmat itu ada tingkatan. Ada rahmat umum, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Orang kafir dapat rahmat Allah, buktinya mereka dikasih hidup, dikasih rezeki, dikasih sehat. Ada rahmat khusus, yakhtassu bi rahmatihi may yasha'. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Orang-orang beriman dapat rahmat khusus, di antaranya nanti masuk surga. Orang kafir nggak dapat rahmat khusus. Kenapa? Karena dia ditempatkan ke neraka, nggak ada rahmat lagi. Tapi rahmat yang diberikan Nabi nggak sama dengan rahmat khusus ini. Rahmat istimewa, yaitu Allah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alal habib. Wa malaikatahu, dan para malaikat Allah bersalawat kepada Nabi. Para malaikat itu adalah makhluk yang mulia yang Allah ciptakan untuk taat kepadanya dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena itu Allah tidak berikan kepada malaikat nafsu. Allah tidak jadikan malaikat tadi itu butuh makan, butuh minum, butuh tidur, syahwat, dan lainnya. Full semuanya adalah taat kepada Allah. Tapi malaikat punya satu tugas dari Allah. Mereka harus berselawat kepada Nabi Muhammad. Ini malaikat nih, berselawat kepada Nabi Muhammad. Apa salawatnya malaikat?
al-istighfar lahu, memohonkan ampun untuk Rasulullah, beristighfar untuk Rasulullah. Berarti banyak dosa dong Nabi. Saudara, istighfar itu bukan identik dengan dosa, sama dengan tobat bukan identik dengan dosa. Istighfar itu juga kadang-kadang kepada perbuatan yang baik diistighfari kalau dibandingkan dengan perbuatan yang lebih baik. Kasih contoh ya, ada orang sholat pakai celana, pakai baju, kaos misalnya, sholat bagus atau enggak bagus? Bagus sholat. Tapi ketika dia pakai gamis, pakai rida, melihat sholat pertama dibanding dengan sholat kedua, kok lebih baik yang kedua ya? Diistighfari, astagfirullahaladzim, kenapa aku sholat kok pakai celana seperti ke pasar ya? Kok nggak pakai gamis ya? Sholatnya diistighfari yang pertama. Kenapa? Dibandingkan dengan sholat yang kedua, sholat yang kedua lebih baik. Kemudian sholat yang kedua naik pangkat lagi, lebih sempurna lagi. Sholat yang ketiga dia asalnya nggak pakai siwak, kemudian sholatnya dimulai dengan siwak. Rakaatan bisiwak afdalu min sab'ina shalah bighairi siwak. 2 rakaat dengan siwak afdalu min sab'ina rak'ah, lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Dia pakai siwak, mudah pakai siwak. Kalau nggak ada kayu siwak, tisu bisa dipakai. Yang penting niatnya ngikuti Nabi. 2 rakaat dengan siwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Astagfirullahaladzim, kenapa kau sholat tidak pakai siwak ya? Padahal berlipat ganda pahalanya. Sholat yang kedua diistighfari, kenapa? Karena melihat sholat yang ketiga lebih bagus. Asalnya sholat sendiri, kemudian dia sholat berjamaah. Ya Allah, kalau Anas disuruh milih 1 juta dengan duit 27 juta, saya pilih 27 juta. Tapi kenapa aku sholat kok sendiri, kok tidak berjamaah? Padahal sholat isya sendiri 4 rakaat, berjamaah juga 4 rakaat, nilainya nggak sama. 1 derajat dengan 27 derajat, ya berbeda kan? 1 juta dengan 27 juta, 1 miliar dengan 27 miliar, sama? Nggak sama, berbeda. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah dia mikir, astagfirullahaladzim, rugi beneran tadi kok tidak sholat berjamaah. Sholat berjamaah di rumah, akhirnya dia pindah sholat berjamaah ada di masjid. Wih, pergi ke masjid ar-ribat seperti orang jihad itu. 1 langkah 1 pahala, plus diampuni 1 dosa, plus diangkat 1 derajat. Belum lagi kalau niat i'tikaf ada di masjid, ibadah di masjid, wah pahalanya luar biasa. Kenapa aku sholat di rumah padahal hanya beberapa langkah udah sampai ada di masjid? Lawang sahabat rumahnya jauh dari masjid, dia berangkat ke masjid nggak pernah sholat ada di rumah. Astagfirullahaladzim, diistighfari salatnya. Asalnya sholat di shaf akhir, pindah di shaf pertama diistighfari, terus istighfar. Malaikat mengistighfarkan kepada Nabi dalam rangka malaikat mendoakan Nabi setiap saatnya disempurnakan, diangkat derajatnya oleh Allah. Saudara, yang mendukung Nabi itu malaikat, bukan bonek. Nah, jadi yang mendukung Nabi salah mohonkan kepada Allah itu para malaikat Allah. Yusalluna 'alan nabi, pakai fi'il mudhari, bukan sallau 'alan nabi.
sallau ala nabi kalau pakai fi'il madhi, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah telah bersolawat kepada Nabi. Oh, berarti sudah selesai. Madha wa in qadha, madha wa in qadha, selesai berarti. Tapi pakai fi'il mudhari, hal wa istiqbal, artinya yadullu alal istimrar. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah selalu dan terus bersolawat kepada Nabi, tidak ada hentinya.